mengatakan kalau seorang laki-laki itu menikah, dia pulang ke rumah itu tidak hanya membawa rezeki untuk dirinya, tapi juga semua orang yang ada di rumah itu. Kalau di rumah itu ada istrinya, rezeki istrinya lewat tangan dia ya. Kalau ada anak-anaknya, rezeki anak-anaknya lewat dia. Kalau ada orang tuanya, bahkan rezeki orang tuanya itu lewat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak terlalu sulit kita menemukan para pemuda yang berdiri di atas dua persimpangan. Di satu sisi hatinya sudah bergejolak, sangat menginginkan pasangan hidup dalam dirinya yang menemani hari-harinya, sudah mulai gelisah ketika tanpa ada pasangan. Tetapi di sisi yang lain, dia merasa belum siap untuk melangsungkan pernikahannya. Nah, ada yang menyikapi dengan gegabah, dia langsung memilih untuk menikah tanpa ada persiapan, ilmu yang memadai, kemudian bekal-bekal pernikahan yang harus dia siapkan. Tetapi ada juga yang pertimbangannya sangat rumit, sehingga diliputi dengan kepanikan. Tentu saja dua hal ini sama-sama tidak tepat. Sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sih hidup berpasang-pasangan itu adalah naluri setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terlebih manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, bahkan para ulama berpendapat hukum asal dari pernikahan itu adalah wajib menurut sebagian besar ulama. Tetapi menurut kalangan Syafi'iyah, hukum asal pernikahan itu adalah mubah. Tentu saja dalam hal menyikapi fenomena keterlambatan seorang laki-laki atau perempuan untuk menikah, tentu faktornya banyak sekali ya. Tetapi mari kita coba tilik dengan satu riwayat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur, ya masyar syabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijaun. Ya wahai para pemuda, para sahabat, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah atau ba'ah ya. Pada pertemuan yang lalu saya pernah menjelaskan makna ba'ah itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Makna yang pertama adalah makna ba'ah itu adalah kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri atau jima atau bersetubuh. Kalau sekedar syaratnya adalah kemampuan ini, tentu seorang laki-laki yang sudah akil balik dan punya kecenderungan kepada lawan jenis, ya dia mampu untuk melakukan itu. Tapi ada ulama yang berpendapat makna ba'ah adalah yang nomor dua. Apa itu? Ba'ah adalah al-mu'nah, jamaknya mu'an, yakni beban pernikahan. Beban pernikahan yang dimaksud ini juga di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutnya taul atau taul. Taul atau at-taul adalah kemampuan untuk menanggung beban. Beban pertama adalah kemampuan untuk membayar mahar. Jadi yang paling minimal selain kemampuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, nanti setelah menikah tentu saja dia punya kemampuan untuk membayar mahar. Tapi lebih daripada itu adalah kemampuan untuk menafkahi wanita yang telah diambil perwaliannya dari orang tuanya kepada dirinya. Sedangkan ulama yang lain juga berpendapat bahwasanya makna ba'ah adalah al-maba'ah. Al-maba'ah itu adalah rumah atau tempat tinggal. Di antaranya adalah maba'ah. Maba'ah itu apa itu? Maba'ah itu kandang unta, ya. Artinya menyediakan tempat tinggal. Kalau ukurnya seperti ini, mungkin banyak di antara para pemuda lebih dulu mundur, tidak siap untuk menikah sampai tersedianya rumah. Karena berapa banyak pemuda yang di usia masih lajang sudah punya rumah sendiri. Ya paling tidak yang dimaksud tentu saja adalah menyediakan rumah tempat tinggal untuk pasangan hidupnya, meskipun mungkin dengan ngontrak rumah atau indekos ya. Yang pasti idealnya kalau orang berkeluarga atau berumah tangga itu nggak nyampur lagi dengan orang tuanya,
Tentu saja kecuali dengan beberapa pertimbangan orang tua menginginkan misalkan ia membersamai orang tuanya karena mungkin sudah sepuh ya, karena sudah tua, karena sudah membutuhkan untuk senantiasa ada, paling tidak ada satu di antara anaknya yang menemaninya, begitu seterusnya. Tapi secara umum kalau orang sudah berkeluarga itu ada yang memberikan makna keluarga itu keluar dari warga besar, bukan misah, enggak, tapi untuk membesarkan keluarga dengan membangun rumah tangganya sendiri di tempat yang berbeda. Nah, sahabat inspirasi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian apalagi kendalanya? Ketika seseorang itu, apa alasan seseorang itu menunda menikah? Banyak ya, ada yang memberikan pendapat. Yang pertama adalah karena tadi merasa belum mampu untuk menafkahi, gajinya masih UMR, masih pas-pasan hanya untuk dirinya sendiri ya. Tetapi perlu diingat, kalau dia sudah merasa tidak mampu untuk menahan pandangannya, dia tidak dia agak kesulitan untuk menahan gejolak syahwatnya, kemudian dengan berpuasa pun tidak menjadikan dia bisa menahan diri, maka jauh lebih baik ketika dia memilih untuk menikah. Sedangkan kalaulah dia dalam keadaan mungkin secara ekonomi merasa belum sangat siap, tapi yakinlah ketika dia kemudian mau menikah, ya Allah akan melapangkan rezeki untuk dirinya. Tentu saja rezeki orang yang sendirian dan berdua itu berbeda. Ada ulama yang mengatakan kalau seorang laki-laki itu menikah, dia pulang ke rumah itu tidak hanya membawa rezeki untuk dirinya, tapi juga semua orang yang ada di rumah itu. Kalau di rumah itu ada istrinya, rezeki istrinya lewat tangan dia. Kalau ada anak-anaknya, rezeki anak-anaknya lewat dia. Kalau ada orang tuanya, bahkan rezeki orang tuanya itu lewat dirinya. Jadi apa yang membuat khawatir kalau demikian? Kalau persoalannya ternyata kemampuan menafkahi, artinya itu nggak jadi soal sebenarnya. Bahkan dalam satu ayat disebutkan ketika seseorang itu merasa dirinya fakir, begitu menikah bahkan Allah jadikan dirinya kaya. Kemudian alasan yang lainnya apa? Yang paling sering diungkapkan oleh para ikhwan atau akhwat adalah kesiapan mental. Diliputi perasaan takut bagaimana ya nanti menghadapi dunia, keluarga, atau rumah tangga yang memang nggak pernah kebayang sebelumnya harus seperti apa hidup bersama orang lain yang sebelumnya belum pernah dikenalnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru. Kita juga pernah loh waktu kita masih kecil, masih balita, itu ada ketakutan. Ketakutan apa? Mau berdiri takut jatuh, mau jalan takut jatuh ya. Atau kita kadang melihat hal-hal yang baru, kita nggak berani mendekatinya karena khawatir itu membahayakan dirinya. Dan selalu saja ada dalam hidup ini episode-episode di mana ada hal-hal yang kita takuti. Kita takut, kok saya belum bisa ngomong R ya, yang lain sudah bisa ngomong R, khawatir cadel, nggak bisa ngomong lancar. Ya, ketakutan-ketakutan itu kan selalu ada dalam hidup ini. Kita juga pernah mengalami ketika pertama kali masuk sekolah, khawatir tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kita juga menghadapi ujian setiap semester atau setiap tahun, juga khawatir kalau tidak bisa menjawab soal. Mungkin kita juga pernah mengalami masa-masa di mana kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru karena ketika saudara-saudara kita ngumpul dan orang-orang itu begitu asing bagi diri kita, kemudian kita ada perasaan cemas gimana ya menyesuaikan. Mereka pada pintar ngomong, saya nggak pintar ngomong, mereka orang kota, saya orang desa, atau ketakutan-ketakutan yang lainnya. Ya, dalam hidup ini kita akan selalu menemukan hal-hal yang seperti itu. Misalkan kita masuk di satu lingkungan kerja, kita diterima di satu tempat bekerja. Lingkungan itu begitu baru, orang-orangnya asing bagi diri kita. Dari mulai beradaptasi dari sisi bahasa, beradaptasi dari sisi kebiasaan, dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau persoalannya adalah kesiapan mental, apa yang membuat kita khawatir dengan satu kehidupan baru kita bersama seseorang itu? Asalkan itu tadi, di hari-hari awal pernikahan mereka tentu saja harus banyak beradaptasi berkenaan dan kebiasaan di antara mereka, sehingga keduanya merasa nyaman tentang apa hal yang disukai dan yang tidak disukai, kebiasaan makanannya, jam-jam makannya jam berapa, jam tidurnya jam berapa, itu di antara adaptasi-adaptasi yang diperlukan, termasuk sampai kepada kira-kira siapa orang yang tepat bergaul, yang bisa mendukung, memberikan support terhadap kehidupan keluarga atau rumah tangga yang baru dibangun tersebut, begitu seterusnya. Artinya, sahabat inspirasi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tidak perlu merasa cemas, tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu dihantui perasaan takut, siap mental
untuk menempuh satu perjalanan hidup baru bersama seseorang tersebut. Kemudian kekhawatiran yang lain apa? Di antaranya ada yang menyebutkan khawatir berkenaan dengan tidak mendapatkan restu dari orang tua. Nah, kalau hal ini yang jadi pertimbangan, tentu saja ya kita menikah ya itu sebaiknya dan sangat disarankan tentu dengan restu orang tua. Jangan sampai tidak ada restu sama orang tua. Ya, jangan sampai tidak ada restu dari orang tua. Lalu bagaimana? Ya, dengan tentu saja meyakinkan kepada orang tua bahwa kita sudah mampu berdikari, kita sudah mampu mandiri, kita sudah mampu untuk kalau kita seorang laki-laki sudah mampu untuk menghidupi anak orang lain. Jadi maksudnya mengambil alih tanggung jawab itu dari ayahnya. Kalau kita seorang perempuan, kita sudah mampu untuk melakukan sekian banyak pekerjaan orang-orang dewasa sehingga nanti tidak kaget ketika harus berumah tangga bersama seseorang yang lain gitu. Atau mungkin cara bertutur kata kita sudah nggak lagi kekanak-kanakan. Jadi kita sudah bisa berpikir dewasa, sudah mencoba membantu orang tua menyelesaikan beberapa masalah dalam rumah. Nah, terus meyakinkan kepada orang tua juga sekaligus untuk senantiasa jangan lupa yang berikutnya adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan jodohnya dengan orang yang tepat. Nah, sehingga ada kalimat menarik di kalangan para ustadz itu adalah fokuslah untuk memperbaiki diri, bukan fokus untuk mencari. Karena ketika kita fokus memperbaiki diri, yakinlah Allah akan pertemukan dengan apa yang kita cari, yang tepat, yang sesuai dengan keperluan kita, kebutuhan kita untuk bersama menjalani hari-hari berkeluarga atau berumah tangga. Nah, ini poin yang terpenting. Poin yang terpenting yakni apa itu? Meluruskan niat. Karena pernikahan itu sejatinya adalah ibadah. Sedang kita bersama seseorang yang baru kita kenal itu, yang notabene kalau seorang laki-laki pasangan hidupnya, istrinya itu adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya, sedangkan bagi seorang wanita, laki-laki yang menjadi pendamping hidupnya adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pasangan hidup kita adalah ayat-ayat Allah bagi diri kita. Kalau seorang laki-laki mendapati pasangan hidupnya adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya, maka dia akan senantiasa memperhatikannya, memberikan dukungan kepadanya, mengayomi dan melindunginya, mendidiknya dengan sangat baik. Seorang wanita yang mendapati laki-laki dalam hidupnya itu adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya, maka dia akan mentaatinya, mematuhi pada perkara yang ma'ruf dan saling ta'awun, bekerja sama, kemudian juga saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Wa'alam bisawab. Semoga tidak perlu ada lagi perasaan cemas, khawatir untuk mulai memasuki dunia rumah tangga bagi para ikhwan dan akhwat yang memang sudah betul-betul siap untuk secara usia, sudah matang untuk berumah tangga, segera berumah tangga. Karena memang menurut penelitian memang secara biologis, kematangan biologis rata-rata anak muda kita mendahului dari kematangan psikologisnya. Maka jangan sampai terlalu banyak ditunda. Kalau ditunda itu bisa jadi membahayakan dirinya karena sekali godaan-godaan yang begitu banyak berseliweran. Tidak hanya lagi di luar rumah, sekarang di dalam rumah dengan gadget yang ada di tangan. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.